Ophir atau Ophir yang merupakan tempat di mana Nabi Sulaiman mendapatkan emas-emasnya. Ophir masih menyimpan misteri hingga sampai saat ini. Namun ada yang sangat menarik tentang keberadaan Ophir yang dimaksud, yaitu berada di tanah Sumatera. Dalam kitab suci yang berbeda, King Solomon atau Nabi Sulaiman adalah raja sekaligus nabi yang mempunyai sebuah kerajaan yang sangat kaya raya. Dikisahkan Nabi Sulaiman mempunyai kekayaan yang berlimpah berupa emas murni dan menjadikan beliau sebagai orang terkaya di bumi sepanjang sejarah. Para ilmuwan dan sejarawan percaya bahwa emas-emas yang terkumpul sebanyak itu diambil dari pulau-pulau lainnya yang menjadi kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman. Bahkan saking banyaknya, emas-emas tersebut sampai menyelimuti suatu pulau. Nah, pulau inilah yang disebut dengan Ophir atau Ophir. Dalam kitab Perjanjian Lama, surat Raja-Raja 1 pasal 9 disebutkan, dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ophir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa ke Raja Salomo. Raja Sulaiman mengirim ekspedisi ke Ophir bersama dengan awak kapal Abu Hiram, kepala arsitek pembangunan Haikal Sulaiman. Ekspedisi itu pulang dari Ophir membawa 420 talenta emas. Lalu emas itu diserahkan kepada Raja Sulaiman. Bukan hanya emas, ekspedisi itu juga banyak membawa batu mulia dan kayu cendana. Di tahun 945 sebelum Masehi, Raja Sulaiman kembali mengirim ekspedisi untuk mencari emas di Ophir. Pertanyaannya, di manakah Ophir itu? Sayangnya, para sejarawan kitab suci manapun tidak pernah membahas secara terperinci tentang keberadaan Pulau Ophir milik Nabi Sulaiman itu. Tetapi ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa dari wilayah yang ada di seluruh dunia, tidak ada jejak yang bernama Ophir kecuali di tanah Sumatera. Di Sumatera, tepatnya di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Sumatera Barat, ada sebuah gunung yang kini bernama Gunung Talamau. Namun ada jejak sejarah yang menarik, yaitu pada masa lampau gunung ini dulunya bernama Gunung Ophir. Penulis sebuah buku yang berbahasa Spanyol yang disebut Colección General de Documentos menjelaskan metode yang diperlukan untuk menemukan Ophir. Bagian dokumen nomor 98 yang ditulis antara 1519 halaman 22. Ophir dapat ditemukan dengan melakukan perjalanan pertama dari Tanjung Harapan, Afrika ke India, dari sana ke Burma, lalu sampai di Sumatera. Ophir merupakan nama sebuah pegunungan yang terletak di selatan Tapanuli dekat dengan Pasaman, yang kini nama Ophir sudah berganti nama menjadi Gunung Talamau. Lembah-lembah menghampar di sepanjang Bukit Barisan sejauh 1650 km ini telah lama dikenal kesuburannya. Lembah ini sambung-menyambung seolah membuat garis memanjang membelah Pulau Sumatera. Ada juga jejak yang sangat menarik dari nama Sumatera di masa lampau, yaitu sebelum pulau ini bernama Sumatera, pulau ini bernama Swarnadwipa, seperti yang tercatat pada prasasti Nalanda tahun 860 Masehi. Swarnadwipa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Swarna yang berarti emas dan Dwipa berarti pulau. Maka Swarnadwipa berarti pulau emas. Selain itu, Pulau Sumatera dulu juga dikenal sebagai Swarna Bumi, yang berarti tanah emas. Jadi sangat jelas dalam bukti sejarah tersebut bahwa kedua nama Sumatera pada masa lalu itu sudah menunjukkan adanya kekayaan alam emas yang melimpah di pulau tersebut. William Marsden dalam bukunya The History of Sumatra menyebutkan Sumatera sebagai Ophir tempat armada Nabi Sulaiman mengambil emas dan gading. Meski dugaan ini belum bisa dibuktikan, namun Pulau Sumatera saat itu memang penghasil emas tiada tara. Jauh sebelum Belanda datang dan mengeruk emas Sumatera, perdagangan emas di pulau ini sudah berlangsung lama. Selain tambang emas, banyak artefak yang ditemukan para arkeolog yang terbuat dari emas. Dari mahkota, perhiasan, perlengkapan peribadatan, hingga perlengkapan sehari-hari.
Minangkabau dianggap sebagai daerah terkaya sehingga Belanda banyak mendirikan rumah loji di Padang. Menurut William Marsden, daerah Minangkabau saja terdapat tidak kurang dari 1.200 lokasi tambang emas. Ia mengatakan sebanyak 283.000 gram sampai 399.600 gram setiap tahun disimpan di Padang, di pasar bebas atau di tangan perseorangan. Sementara itu, kira-kira 28.000 gram dipasarkan di Nalabu, 23.000 gram di Natal, dan 17.000 gram di Mukomuko. Menurut T.M. van Leeuwen, pusat tambang emas tertua di Nusantara diantaranya berada di Sumatera. Dalam Journal of Geochemical Exploration edisi ke-50 1994, dia memperkirakan total emas yang dikeruk dari Sumatera sejak eksplorasi Belanda hingga 1994 mencapai 91 ton dan perak sebanyak 937 ton. Selain mencari kapur barus, para pedagang di berbagai negeri juga memburu emas yang banyak yang diperdagangkan di pelabuhan. Penyair Portugis yang terkenal yaitu Luís de Camões. Ia sampai menulis sebuah puisi epik O.S. Lusíadas tentang Gunung Ophir di Sumatera yang kaya akan emas yang diperdagangkan oleh penduduk lokal dengan orang asing. Ada keyakinan masyarakat bahwa sekitar pegunungan Bukit Barisan masih ada banyak gunung-gunung emas lainnya yang belum terdeteksi dan tersimpan secara mistis yang akan terbuka saat bila waktunya tiba seperti Gunung Padang. Dalam kitab Taurat, King Solomon atau Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki armada kapal Tarsis yang tiap 3 tahun sekali kapal itu datang dengan membawa emas, perak, kayu cendana, gading, orang utan, dan burung merak. Tambang emas di Sumatera hingga saat ini masih dijumpai di daerah Bengkalis, Talamau di Pasaman Barat, Martabe di Tapanuli, Sumatera Utara, Maleboh di Aceh, Rejang Lebong di Bengkulu, Logas di Riau, Nagari Sibarambang di Sumatera Barat, dan beberapa daerah lainnya. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Lalu perak. Di Sumatera tambang perak juga dipastikan ada beberapa tempat yang berada tak jauh dari Gunung Ophir. Hingga hari ini, jika kalian berkunjung ke Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kalian akan menemukan para pengrajin perak. Sejak zaman dahulu, daerah ini sudah terkenal dengan keindahan kerajinan peraknya hingga ke Eropa. Lalu, bagaimana dengan kayu cendana? Kayu cendana adalah sebutan lain dari kayu algum, yang biasa dipakai sebagai wangi-wangian dan juga parfum pada masa lalu. Aceh adalah salah satu pemilik kayu cendana terbaik di Suwarnadwipa, dan kini menjadi tanaman endemik. Lalu gading. Salah satu habitat bagi gajah terkecil di dunia dan sekaligus sebagai ciri-ciri pulau Sumatera adalah gajah Sumatera. Dalam beberapa kasus, gading gajah menjadi lebih mahal dan susah dicari karena ukurannya yang relatif lebih kecil dibanding dengan gading lainnya. Yang membuatnya lebih cocok menjadi perhiasan dan peralatan, yang dibutuhkan adalah gading lebih kecil. Jadi terbukti bahwa Sumatera terdapat gading gajah. Bagaimana dengan orangutan? Orangutan juga dimiliki oleh Sumatera. Orangutan Sumatera adalah spesies orangutan terlangka asli Indonesia yang memiliki tubuh lebih kecil dari orangutan Kalimantan. Lalu burung merak. Walaupun lebih banyak di Pulau Jawa yang dikenal sebagai merak hijau, burung merak juga dimiliki oleh Pulau Sumatera. Dari semua yang dibawa dari kapal-kapal Nabi Sulaiman dari Ophir di dalam kisahnya, juga terbukti semua yang dibawa itu ada di tanah Sumatera. Legenda dengan adanya emas di negeri ini sudah menjadi bagian kisahnya yang masih dituturkan hingga saat ini. Secara empiris, hal tersebut sudah membuktikan bahwa sejak dahulu, beberapa daerah di negeri ini menjadi pusat penambangan emas, pengrajin emas, hingga perdagangan emas. Maka, bukanlah hal yang kebetulan apabila Gunung Talamau yang dulunya bernama Ophir, apalagi diperkuat dengan nama Sumatera di masa lampau yang tercatat di prasasti Nalanda dengan nama Suwarnadwipa yang berarti Pulau Emas. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan pembahasan seperti ini, silahkan like dan subscribe untuk lebih banyak lagi pembahasan menarik lainnya.